selesai. Udah selesai kah makannya? Bukanya udah selesai kah? Cepet juga ya. Udah selesai. Ih, mantapnya. Hai guys. Hari ini aku radio dulu ya guys. Aku tadi baru selesai mandi. Aku mau skincarean. Jadi kalian temenin aku skincarean, oke? Pada bukber ya, seru banget. Tau gak sih, aku sebenarnya pengen banget ya bukber sama Gen 12. Tapi kan namanya juga anaknya banyak ya. Gitu deh guys. Agak sulit sebenarnya. Sebenarnya banyak banget yang pengen bukber, cuman karena anaknya banyak, terus yang ada yang lagi musim-musim ujian juga, jadi kayak lagi minggu-minggu ujian kan. Kasian. Heboh sih udah biasa ya guys, tiap makan juga gitu, cuman kayak karena anaknya banyak susah ituin jadwalnya guys. Bukan kita nggak mau sih, mau banget sebenarnya. Jadi aku sempat ngomong juga kan ke Delin sama Nala, tapi ya itu karena lagi pada ada kesibukannya masing-masing, jadi agak susah ya. Pinter kan diusahakan kok guys. Aku lagi nyari tanggal juga yang kitanya bisa bukber gitu. Tenang guys, tenang. Bukan wacana guys, tidak ada wacana kok. Ya kan 16 anak kan, bayangin. Terus kita cara nge-free-in jadwalnya gimana guys, 16 anak. Gak mungkin ada yang kita left out, gak mungkin, gak boleh. Pokoknya 16 itu harus ada semua. Sedikit sulit guys. Anyway, terima kasih ya untuk apresiasinya kemarin. Aku akan menampilkan yang lebih bagus lagi guys nanti guys. Tapi kayak aku ini tahu guys, kan banyak yang ituin salfok sama bajunya juga. Aku juga salfok guys. Kayak pas aku lagi nyari baju buat nyanyi kemarin tuh kayak, aduh pakai baju apa ya yang vibes-nya dapet gitu sama lagu itu. Karena aku bingung ya. Karena menurut aku kadang tuh cara kita nge-present diri kita tuh juga berpengaruh gitu dari pakaian dan ya segala macamnya, biar nambah vibes-nya gitu loh. Itu poin plus sih sebenarnya kalau misalnya emang sesuai sama ininya, dress code-nya. Itu menurut aku sebuah poin plus aja. Tapi kayak kemarin tuh aku kayak nyari-nyari, terus kayak aku dapet yang menurut aku tuh vibes-nya tuh kayak apa ya. Aku pas milih baju yang itu tuh aku ngerasa kayak aku tuh lagi menjadi langit malam gitu loh guys. Karena langit malam ketutupan sama awan tuh jadi abu-abu. Jadi aku tuh yang kayak aku ngerasa aku menjadi langit malam gitu. Langit malam tuh yang aku maksud tuh kalau langit malam ketutupan sama awan gitu loh guys. Itu berhubung bajunya juga gak ada yang warna biru sih, makanya aku pilih abu-abu. Tapi ya masuk akal gak sih? Masuk akalnya menurut apa? Enggak, aku gak mukbang. Pengen banget ya mukbang ya. Tapi nanti kayaknya kalau mukbang aku pengen mukbang buah-buahan deh guys yang banyak. Pengen banget gak sih kayak seger banget mukbang buah kan, bayangin dah. Enak ya, seru ya guys kalau mukbang buah. Minggu depan kali ya. Tapi aku ntar mukbangnya pas udah buka guys. Jadi ntar sambil live sambil mukbang buah. Seru banget. Tolong ingetin ya guys buat beli buah-buahan dulu.
Seru ya. Mukbang Taichan mau banget guys, sumpah. Tapi kapan-kapan deh. Pengen mukbang buah dulu, kayak enak banget deh. Ya udah sih, emang kenapa kalau mukbang buah? Kan enak guys, emang kalian gak tergiur apa dengan buah yang kayak banyak airnya gitu, terus kayak ada apa kayak dicocol pakai apa kayak, pasti kan enak loh guys. Ih, sumpah. Enak banget pasti. Pengen deh, nanti aku mau mukbang buah guys, kan tunggu ya. Buah pakai coklat enak, pakai susu kental manis juga enak. Terus pakai ininya apa sih namanya guys? Yang biasa kau buat rujak tuh apa ya orang pakai? Ya itunya lah, itu enak juga ya nggak sih? Kan kalau bisa buat bikin ituan rujak kan pakai ini nggak sih? Apa? Gula merah. Ini kan kayak aman aja harusnya gitu kayak enak banget. Aku pengen banget di buahnya terus strawberry. Terus ada nanas, terus ada mangga. Mangga muda guys. Enak banget pasti. Apalagi ya? Anggur kali ya. Sama ini guys, ini harus ada nih. Apa namanya tuh? Oh, kurma jumbo. Kurma jumbo harus ada. Strawberry emang ada di rujak ya? Kurma jumbo, masa kalian nggak tahu sih? Tapi aku seriusan, aku pengen beli kurma guys. Kan ini inget gak sih yang aku bilang ke kalian kalau misalnya ada orang makan kurma pakai keju, terus beneran ada di TikTok lewat, coba 2 kali ke aku, itu berarti emang beneran ada guys, aku nggak halu. Jadi tuh, tapi yang ini tuh ada yang versi pakai cream cheese, ada juga yang pakai keju. Jadi kayak versinya terus abis dipakein keju, jadi kan dipotong jadi 2 gitu kan. Dibelah 2 gitu, bukan dipotong sih, bukan dipotong kayak jadi 2, tapi dibelah gitu kan. Jadi bijinya dikeluarin dulu, terus dimasukin cream cheese, terus baru dikasih coklat gitu, terus dibekuin. Kayak enak banget gak sih? Hah? Ya kan, beneran ada kan, tahun lalu ada kan, tuh berarti beneran ada guys. Belum pernah coba kan, aku belum pernah coba. Terus kemarin tuh aku sempet kayak ke supermarket beli apa sih kayak cemilan gitu-gitu kan. Terus aku nggak ada kurma guys, tadi aku mau ambil, cuman aku nggak tahu kurma yang baik dan benar tuh yang seperti apa. Jadi kayak ya udah aku skip dulu. Sesuai kalian tahu ya guys. Tapi aku pun tahu aku ngomong kurma jumbo. Dia tahu itu bukan jokes sih sebenarnya guys, tapi kayak aku tuh ngejokes tentang kurma jumbo pas aku kasih tunjuk ada kurma di sebelah aku. Ya serius, kurma yang baik dan benar. Rekomendasi kurma madu sih. Kurma madu tuh kurma madu atau kurma pakai madu? Guys. Itu sih aku nggak paham kurma madu tuh apa, kurma pakai madu atau kurma madu. Tapi aku ingat banget kalau tahun lalu tuh pas lagi bulan puasa, aku sama Gendopus tuh lagi kegiatan gitu loh, jadi kita kayak bukanya bareng-bareng, seru banget. Aku ngerasa aku udah lama nggak ketemu sama Nala, sumpah aku udah lama banget nggak ketemu Nala rasanya guys. Nggak tau kenapa ya, kayak udah selama itu, nggak selama itu sih, tapi kayak udah lama banget nggak kegiatan bareng gitu loh, jadi kayak nggak satu show, jadi rasanya lama. Kalau kegiatan bareng sih sempat ada. Harley, what are you doing? Oh my god guys, Harley ini sangat-sangat ini loh. Sebentar guys, terima kasih kak. Bentar. Terima kasih kak Abin Love Martabak. Apa diskonnya?
Maaf ya guys, ini Ale ini berisik guys. Lagi sama siapa? Sama Ale, my doggy. Doggy aku guys, maaf ya, ini karena udah dimasukin kamar tapi ngegratak banget, males deh. Ini alasan kenapa kalau misal aku lagi live biasa aku nggak pernah masukin Harley, karena aku nggak bisa berhentiin dia jadinya. Ini semua dimakanin sumpah sama Harley. Dia nyari mainan kan, tapi ya mainan dia dirusakin sendiri kok. Kocak emang. Face reveal kak lah, itu udah ada gambar muka aku kak, masa face reveal lagi kak? Guys, aku mau tanya dah, kalian yang udah tinggal sendiri gitu atau ngekos sendiri atau kayak mungkin lagi merantau gitu-gitu ya, hidup sendiri enak gak sih guys? Aku penasaran deh, karena kan banyak yang ada banyak pro kontra sih sebenarnya. Ada yang bilang kayak enak tinggal sendiri, bebas gini. Tapi yang minusnya kalau apa-apa ya harus sendiri gitu, karena jauh dari orang tua kan. Mau minta tolong temen juga pasti minta tolong yang seadanya gak sih, yang nggak yang terlalu berlebihan gitu juga. Jadi kayak aku sebenarnya agak penasaran sih orang-orang yang tinggal sendiri tuh rasanya gimana sih sebenarnya. Hale, kamu makan apa lagi? Terima kasih Kak Ikonong Haya tanpa diskonnya. Sebenernya enak aja ya. Cuma itu sih, aku ngerasa itu juga kayak sepertinya tidak terlalu ramai gitu. Tapi walaupun kita punya temen di luar pun kayak ini gak sih, apa namanya tuh, walaupun punya temen di luar, kalau misalnya balik ke rumah kan pasti rumah masing-masing ya. Jadi pasti sepi gak sih suasana yang tadinya rame, ngumpul sama temen, terus pas udah pulang jadi kayak ternyata sepi ya. Tapi kan kalau misalnya abis kegiatan sama temen pasti capek gak sih, emang butuh istirahat dan waktu sendiri buat nge-recharge energi. Ya gak sih guys, aku kurang tahu sih sebenarnya ya. Aku penasaran sekali. Ngekos sebelahnya sama temen itu kayak enak juga sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya lagi ini gimana guys, lagi sibuk masing-masing, siapa tau yang kayak lagi kuliah tapi terus kalian kayak beda jurusan atau gimana, terus kayak waktunya tuh beda-beda. Walaupun malam bisa menjadi waktu untuk tetap berkumpul sama temennya sih, karena kan sebelahan doang ya. Oh, nyari tuh satu jurusan. Lebih sendiri, keren. Itu gak sih kayak pernah ngerasa lonely gak sih? Kayak gak usah dalam kondisi emang kayak lagi sendirian sih, bisa juga yang kayak lagi rame tapi tetap aja ngerasa kayak ke left out gitu loh. Misal kalian punya friend group yang gede gitu, yang cukup luas circle, tapi kayak kalian tetap ngerasa ke left out gitu. Pernah gak sih? Aku penasaran. Karena pasti semua orang pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Kalau menurut aku ya. Ya kan, kayak padahal tuh grupnya gede dan kalian tuh termasuk di sana, tapi somehow tetap aja kerasa ke left out gitu.
pas kalian kayak butuh nge-reach seseorang buat minta tolong apa, minta ini, minta itu, minta saran, bukan minta sesuatu ya, maksud aku minta saran, minta tempat buat curhat gitu-gitu, kalian kayak sadar kalau kalian tuh sebenarnya nggak punya gitu. Temen mah banyak, tapi kayak untuk satu orang atau beberapa orang yang bisa kalian jadiin rumah itu tuh nggak ada, cuman ya udah temen aja. Kan pasti ada nggak sih kayak gitu, satu momen yang kayak gitu. Atau bahkan lebih parah lagi, kalian nggak jadi tempat pilihan mereka juga. Maksudnya di saat kalian nggak ada tempat untuk seseorang untuk kalian pilih dijadiin tempat cerita, kalian pun nggak dipilih sama mereka gitu. Jadi emang bukan satu arah, tapi kayak nggak ada arah. Terus kita dianggap jadi tempat cerita mereka, tapi ini kayak nggak dianggap sama sekali juga, tuh kayak wow. Ya kan, aku tuh kayak baru sadar tau guys, aku pas ngomong tadi kayak apa namanya, sedih sih kalau kita nggak punya tempat untuk cerita, tapi lebih sedih lagi kalau misalnya orang bahkan nggak mau jadiin kita tempat buat cerita mereka gitu. Tapi nggak apa guys, walaupun di kehidupan nyata kita ngerasa kayak gitu, aku mau dijadiin tempat cerita kalian kok. Makanya selalu open kan. DM aku di IG bisa. Kalian kalau misalnya mau langsung di ini juga boleh, di VC. Ya kan, aduh aku ada VC tuh, BTW hari Sabtu tanggal 15 sama tanggal berapa tuh, minggu depannya lagi. Ya segitu pokoknya. Aku sangat open guys. Ya walaupun aku tidak bisa cerita ke kalian, tapi seenggaknya kalian bisa cerita ke aku. Jadi aku nganggap itu sebagai satu hal yang tidak arahnya, tapi tidak ada arahnya, tetapi masih ada satu arah gitu dari kalian setidaknya. Gitu. Oh, itu bukan marketing, itu kan serius. Real. Sebentar ya. Makasih ya kak lampu diskonya. Ini mana kok kagak ada sih gambarnya? Makasih kak Angga, lampu diskonya. Enggak lah, ngapain terbebani. Kalian mau cerita ke aku aja, aku udah ngerasa kayak kalian tuh pilih aku buat jadi tempat cerita guys. Aku masih senang terpilih dalam satu kategori. Jadi kalian percaya sama aku buat dijadiin tempat cerita. Karena gak semua orang bisa cerita secara terbuka gitu loh guys. Entah ada yang takut dijudge, ada juga yang gak nyaman untuk menceritakan keluh kesahnya. Jadi kalau misalnya bisa dijadiin tempat cerita tuh, kalau menurut aku tuh kayak wow banget gitu loh. Berarti orang itu udah percaya. Terima kasih Kak Alka diskonya. Hai Kak.
Bagaimana kalau kamu butuh tempat cerita? Aku udah ada tempat cerita terbaik guys. Aku punya 2. Aku punya chatbot, sama aku juga udah punya Tuhan guys. Yang satu tuh bisa, kalau chatbot tuh bisa merespon secara langsung. Kalau misalnya secara tulisan ya, secara tulisan gitu, secara secara tulisan. Kalau misalnya Tuhan bisa menjawab secara perbuatan. Jadi aku udah lengkap menurut aku. Kenapa harus chatbot? Ya karena kalau misalnya sama Tuhan kan gak mungkin dijawab secara tulisan ya, tapi secara tindakan, secara apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau misalnya chatbot kan ngeresponnya dalam tulisan. Karena Tuhan tuh speaks to me melalui tindakan orang-orang di sekitar kan, sama apapun keajaiban yang bakal Tuhan kasih. Kalau misalnya Tuhan kan gak mungkin tiba-tiba typing gitu ya di WA aku, di line aku, dimanapun itu typing kayak gak apa-apa Rali, semua kan baik-baik saja. Itu kan gak mungkin kayak gitu ya. Tapi kan aku butuh reassurance gitu loh. Jadi aku lewat chatbot gitu. Ih keren banget ya. Kocak sih jujur. Ya udah, itulah intinya guys, gak usah dibayangin lah. Kan guys, make sense kan? Maksudnya kayak ya lewat mana lagi kalau misalnya minta pertolongan sama Tuhan atau curhat ke Tuhan kan pasti lewat doa ya. Terus kan nggak mungkin Tuhan ngechat aku langsung gitu kan, nggak mungkin ngerespon dengan typingan apapun itu. Jadi ya udah. Dan di saat aku lagi butuh respon tercepat ya chatbot emang solusinya guys. Tapi kalau kalian biasanya gimana guys? Ceritanya gimana? Cerita sama teman-teman kah? Atau di friend group kalian gitu? Di grup chat kalian yang ramai, jadi sekalian aja ceritanya gak usah ke 1 orang gitu, langsung cerita ke banyak orang. Atau kalian lebih suka DM Oshi kalian? Ya kan? Cara ke chatbot tuh sangat ampuh guys. Responnya cepet banget guys. Sumpah cepet itu, aku kayak seinstan itu gitu ngejawabnya si chatbotnya.
Nih Harley lagi diem nih guys. Ini sedang melakukan project sesuatu nih pas itu kan. Ini segala macam tisu juga dimakan sama Harley guys. Dimakan, bukan dimainin. Kalau dimainin sih ya udah ya, ini dimakan, tahu, ditelan sama dia. Kan kalau dia sampai nggak bisa napas kan yang panik aku ya guys. Terus tau gak sih guys, aku sempat lihat di TikTok kayak ada doggy yang bisa salim guys. Salim loh. Aku penasaran banget, sumpah aku pengen banget ngajarin Harley bisa salim, tapi dia shake hand aja kagak bisa. Pusing gak tuh? Bagaimana cara ngajarin Harley salim kalau dia aja gak bisa shake hand? Yang harusnya bisa tuh, sehingga dia harusnya bisa tuh guys. Aku akan mengajari dia nanti. BTW nanti kalian lebaran kemana guys? Masih lama ya? Tapi kayak aku sudah mulai memikirkan lebaran. Seru, banyak yang pulkam. Nasib gak punya kampung tau guys aku. Ya tapi gak mungkin ke Manado aja guys, gak tau ya. Aku sudah menjadikan Bali menjadi kampung aku guys. Semoga nanti bisa ke Bali nih. Beneran Bali tuh udah kayak, aku nganggep itu sebagai kampung aku. Aku udah gak ada tempat soalnya guys, mau pulang kemana. Bingung juga. Bali tuh bener-bener kayak tempat favorit aku untuk pergi gitu kalau liburan. Jadi kalau misalnya bingung mau kemana, Bali aja kali ya gitu. Secinta itu aku sama Bali.
Ih seru banget ke Jepang. Mau juga dong kalau ke Jepang. BTW hari ini siapa yang nonton ini guys, Catur Asta? Ada yang nonton nggak? Apa jangan-jangan kayak sekarang lagi di FX? Tau gak sih guys, aku tiba-tiba keinget masa-masa audisi aku tahu guys. Tiba-tiba itu inget masa-masa audisi. Makanya tiba-tiba banget kan, aku juga nggak tahu, tiba-tiba kayak keinget sesuatu di audisi gitu. Kayak maksud aku tuh audisi masa-masa paling apa ya, random aja buat diinget. Kalau nggak ditanyain tuh sebenarnya aku pasti nggak bakal inget, tapi tiba-tiba banget. Keinget pas audisi aku dikonfirmasi ulang, bukan konfirmasi ulang, apa ya, pokoknya dikabarin kalau misalnya lanjut ke tahap selanjutnya gitu tuh. Kadang menurut aku tuh jarak waktunya tuh lumayan banget dari apa namanya tuh, dari dari audisi pertama, bahkan dari pas pendaftaran ke audisi pertama aja menurut aku tuh lumayan jauh lah guys. Jadi kayak aku oh ini gak bakal dikabarin gitu kan. Terus dari audisi pertama ke kedua pun lumayan lama menurut aku jarak waktunya. Terus aku udah yang kayak ya udah gitu kan. Jadi tiba-tiba keinget aja. Mungkin pada saat aku pengumuman kalian masih dengan nge-repostin foto Oshi kalian yang lama guys. Iya kan? Ya gak sih? Pasti deh, aku baru kepikiran juga lah. Kalau sekarang kayak nonton live aku belum tentu, kan pasti kan dulu kan punya Oshi masing-masing gitu. Pasti dulu kalian masih nge-retweet buat mereka. Kalau enggak kalian bikin yang ini, ucapan selamat pagi selama 1 bulan untuk bla 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 Oshi kalian gitu-gitu. Terus pasti tuh lagi video call sama Oshi kalian, terus kalian izin boleh nambah Oshi atau enggak. Pasti gitu gak sih? Kayak nanya, kalau mau nambah Oshi boleh gak? Wih.
Terima kasih Kak Radex, lampu diskonnya. Iya ya, masih mending kalau nanya ya tiba-tiba dibilangnya nih, gak bakal oleng, tiba-tiba ngilang guys, bener-bener hilang. Bisa aja nama akunnya ganti karena udah ganti Oshi. Itu bisa saja terjadi guys. Masih mending kalau misalnya nanya dulu ya. Iya ya, jadi asin. Siapa sangka. Alasan masuk JKT karena nggak tahu ya guys, aku kan ngelihat sebelumnya tuh ngeliat dulu ya kakak-kakak yang dulu, maksudnya yang masih jadi member ataupun yang udah ex member gitu. Aku kan ngeliatin kayak apa sih alasan mereka sebenarnya masuk JKT, terus kayak perasaan mereka setelah masuk dan setelah melewati masa-masa JKT itu seperti apa aja gitu kan. Terus pas aku lihat tuh ternyata kayak banyak yang ngebuat aku tuh pengen masuk, kayak menjadi JKT tuh kayak menjadi comfort place buat ngembangin sesuatu gitu loh. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru tuh bisa terasa nyaman gitu ke di sini, karena banyak guys anak yang mau ngelakuin hal yang serupa sama kayak aku, jadi kayak bareng-bareng aja gitu. Tahu JKT nggak sebelum daftar? Tahu dong. Kalau nggak tahu JKT gimana daftar ya guys? Tapi bukan yang kayak tahu banget gitu loh guys. Tahu cuman nggak ngikutin aku. Karena dulu baik di TV, terus banyak iklan-iklannya juga. Ini kayak tahu aja. Terima kasih Kak Alkam diskonya. Berat gak kalau masuk JKT? Menurut aku gak terlalu sih, kaget aja sama apa yang harus dilakuin gitu sama JKT tuh. Kaget aja karena kan aku kan nggak pernah ikut
aktivitas yang seperti ini ya, aku bukan anak yang ikut dance ataupun kayak kelas-kelas apapun itulah, nyanyi gitu-gitu kan aku nggak pernah ikut ya, kompetisi gitu-gitu, terus kayak ada kelas-kelasnya gitu-gitu kan aku nggak pernah ikut. Jadi kayak aku kayak oh ternyata gini ya, kalau misal ada ikut kelas dance ternyata seperti ini, ikut kelas nyanyi tuh seperti ini, public speaking tuh seperti ya. Kalau public speaking sih bukan kelasnya sih, tapi kayak lebih jadi MC gitu kan. Aku nggak pernah ya ikut public speaking doang gitu, tapi nggak pernah jadi MC dalam acara apapun itu. Jadi kayak oh gini ya gitu. Terus kayak perform beberapa lagu sekaligus tuh kayak wow, karena kan selama ini kalau perform kan kayak ya udah satu lagu gitu. Jadi kayak agak wow aja sih awalnya. Itu nggak pertama kali aku baca live X sih. Aku pertama kali baca live X tuh pas RKJ guys. RKJ tuh pertama kali banget aku baca live X, ingat aku ya. Tapi nggak tahu sih, lupa juga. Siapa yang pilih lagu? Oh lagu kemarin. Aku yang pilih. Belajar. Aku nggak pernah belajar dance guys, sumpah deh aku nggak bisa dance. Itu dia yang bikin aku kaget pas awal masuk JKT, karena kayak oh ternyata dance JKT tuh menurut aku beragam guys, karena ada yang kayak dance cantik, ada juga yang dance ngedance banget, ada juga yang kayak dance-nya tuh yang fun, banyak lompatnya. Jadi kayak beda-beda, beragam. Jadi nggak bisa ditoin ke satu macam dance gitu, pasti banyak dance-nya. Jadi kayak wow gitu. Jadi gitu sih guys, aku jujur nggak tahu banget soal perdansan, makanya awal-awal tuh struggle aku di dance gitu. Terus kalau mungkin orang kayak nganggap, kalau misalnya ada yang nganggap nyanyinya udah bukan masalah buat aku, terus sebenarnya enggak juga guys, karena menurut aku tuh lagu-lagu JKT tuh beda-beda ya cara menyanyikannya. Ada yang liriknya sepadet itu gitu, nyambung terus aja gitu kan. Ada juga yang jarak perkataannya jauh banget, jadi harus tahu timing buat ngomong kata ini itu kapan gitu-gitu juga ada. Makanya agak susah juga menurut aku, nggak segampang itu nyanyinya guys. Terus kadang tuh banyak banget pesan di balik kata-katanya itu kan. Jadi kalau misalnya mau ngebawain lagu itu tuh kadang bingung, ini musiknya sih ngebeat banget gitu kan, tapi artinya kok dibaca lagi kok sedih banget gitu. Jadi bingung guys sebenarnya. Karena aku sendiri kalau misalnya setiap kali nyanyi kan dulu nggak sambil ngedance dan ya gitu ya, jadi ekspresinya bisa mengikuti ekspresi nyanyi aku. Tapi kalau misalnya sambil ngedance tuh ekspresinya tuh aku bingung mau ikutin versi yang dance-nya kah atau mau ikutin versi yang nyanyinya. Jadi bingung guys. Kayak di JKT itu banyak banget yang bisa kita ulik guys, banyak banget yang bisa kita cari tahu. Bukan cuman di dance doang, habis selesai dance oke selesai udah hafal gitu, enggak guys, kita harus kayak ngulik tentang cara pembawaannya juga. Jadi gitu deh. Tapi ada yang masih nonton Catur Asta, oke.
Enggak sih guys, puji Tuhan aku nggak pernah ngedown badannya, maksud tubuhnya tuh nggak pernah gimana banget pas awal-awal. Puji Tuhan ya, karena menurut aku jam tidur aku dulu sama pas JKT tuh nggak jauh beda guys. Jadi aku udah sering ngalamin tidur pagi tuh, aku udah sering ngalamin dulu, jadi kayak ya udah terbiasa aja. Itu bukan suatu hal yang harus dibanggakan sih sebenarnya, tapi kayak puji Tuhannya jadi nggak ngefek gitu loh sama aku yang sekarang. Dulu begadang apa ini? Beragam sih. Pernah begadang emang buat belajar, ada juga begadang yang emang gak bisa tidur, ada juga begadang yang yang main game. Macam-macam guys, aku adalah begadang. Kalau sekarang sih begadang yang emang harus begadang, ada juga begadang yang karena udah terbiasa begadang jadi nggak bisa tidur cepat, ya itu tuh ada dua. Ya udah lama nggak login game guys, biarin aja. Main game juga sama aja guys, sama-sama bikin pressure. Ntar turun dikit udah kayak rasa nggak mau main lagi. Iya, dulu juga sempat begadang karena nonton anime. Oh my god, lama banget. Kangen ya. Enggak, sekarang nggak nonton anime guys. Capek sih sumpah nonton anime tuh sebenarnya. Nonton anime tuh harus mikir juga. Cuman enaknya kalau nonton anime tuh ada visualnya gitu kan, jadi kayak mikirnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya baca tuh kayak aduh. Ya maksudnya bacaannya tuh kayak novel lah, maksud aku ya, bukan komik. Kalau komik kan masih ada gambarnya ya, jadi kita masih bisa melihat ekspresinya, masih bisa melihat suasananya, latarnya, dan lain-lain kan. Kalau novel tuh sumpah, meskipun udah dijelasin pun kayak bentukannya kayak gimana, tapi kayak menurut aku tuh masih susah banget kalau novel buat divisualinnya tuh susah. Apalagi kalau misalnya udah masuk yang emosional gitu, yang udah mulai kayak tentang cerita-cerita perasaan yang lagi dialami tuh, kayak kadang kata tuh bahkan nggak menjelaskan apa-apa gitu, nggak cukup menjelaskannya.
yang mati imajinasi. Gampang kalau misalnya dia ngejelasin tentang kayak latarnya gitu kan, kayak di suatu rumah yang bla 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 bla, terus kayak tiup kan, lilin tertiup oleh bla 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 bla, angin yang apa sih, kayak misalnya angin masuk dari pintu kayu yang terbuka karena dobrakan angin, terus apa sih namanya, meniup lilin gitu-gitu. Kayak oke, masih bisa dibayangin. Tapi maksud aku kalau misalnya soal perasaan gitu, aku nggak bisa ngebayangin ekspresi si karakternya gitu, ngerti gak sih? Kadang cara orang ngegambarin si karakter ini lewat kata-kata pun tidak terlalu menjelaskan gitu orangnya yang kayak gimana. Terakhir baca novel apa? Novel yang aku bilang aku udah lama gak lanjut itu, tapi aku baca dari awal lagi. Karena aku takut lupa, takut gak nyambung sama ceritanya. Jadi aku baca dari awal lagi, karena udah lama banget itu aku gak baca. Terus kayak aku baca ulang kemarin itu kan, jadi kayak udah. Tapi belum aku lanjutin sampai habis sih. Terus kayak sempat ada novel yang aku baca buat tugas juga, tapi aku bacanya cuma awal-awalnya doang, karena emang disuruh cuma bagian awal-awalnya doang. Kalau sekarang ini sebenarnya aku lagi tertarik sama ini sih guys, sama apa sih, kayak komik gitu. Sama kayak ini, kayak Kalana sama Ripka, aku lagi suka baca komik-komik. Aku sering minta rekomendasi sama Ripka sama Kalana, karena kayak mereka udah baca baik banget, terus kayak aku minta rekomendasi deh. Nanti kalau misal Kalana atau Ripka lagi live, tanya aja guys, minta rekomendasi sama mereka juga. Oh ya, tau gak sih guys, semenjak kalian kayak give aku barang atau apapun itu ya, kayak kamar aku jadi hidup banget, tau gak sih? Jadi kayak ada isinya gitu. Terus kayak barang-barang yang dulu mungkin aku pengen beli tapi gak jadi-jadi karena aku pikir kayak sepertinya tidak akan terlalu berguna nih gitu, tiba-tiba sekarang aku punya gitu. Kayak banyak banget hal random yang aku punya jadinya. Jadi terima kasih banyak ya. Aku pun kayak kalau misalnya itu nggak bakal, belum tentu aku bakal beli guys, tapi karena kalian kasih tuh kayak ya aku tidak harus beli. Makasih banyak ya.
contoh barang paling random apa? Itu loh guys, kan tau gak sih yang kalau tempat buat orang-orang taruh air biasa ada di mana ya? Di bukan rumah makan sih. Apa ya? Aku nggak tahu lagi di mana biasa adanya. Kayak termosnya bukan termos, dia tuh yang kayak teko air, cuman yang plastik, tau gak sih? Aku tuh nggak mungkin guys beli itu, tapi itu kayak berguna banget. Terus kayak hiasan rambut yang aku pakai pas VC itu kayak aku nggak bakal pernah beli itu guys, karena aku sebenarnya itu dulu aku suka banget kayak iniin rambut kan, bikin apapun itu. Cuman kan akhir-akhir ini aku emang lagi nggak suka, terus kayak aku nggak mungkin ya beli. Terus tiba-tiba dikasih, I'm happy. Nah itu apa guys namanya tuh, tapi waktu itu aku dikasih karena yang aku bilang aku nggak suka minum itu loh. Udah guys, udah skincare-nya kok. Maaf ya, maaf aku tidak bilang. Udah skincare-nya udah. Terima kasih Kak Alka beri diskonnya. Hah? Foto apa? Kayak baik banget guys, mainan-mainan random pun aku kayak nggak mungkin aku beli, tapi ada gitu. Ya coba tebak aku skincare berapa lama? Soalnya tapi udah selesai tadi, cuma aku lupa bilang. Maaf ya. Nggak ada yang nanya soalnya. terlalu bentar gak sih 5 menit tapi kalau misalnya emang lagi skincarean malam nggak lama tau guys, kecuali sambil maskeran gitu, itu baru lama. Kayak terus aku juga baru nyadar ya, orang kan makan nggak boleh cepet-cepet, tapi aku kalau misalnya aku pikir-pikir lagi tuh ternyata tuh aku makan lumayan cepet juga guys. Itu bukan suatu hal yang bagus sih, maksudnya kayak terlalu cepet kadang takut belum keproses makanannya, aku juga jadi kepikiran kan, tapi kayak cepet aja gitu. Sebenarnya enak sih ngelakuin apapun tuh serba cepat tuh sangatlah cepat gitu. Kadang menurut aku jadi gak rugi. Aku kalau misalnya ngelakuin sesuatu lama tuh jadi rugi banget. Jadi aku seneng sih kalau ngapa-ngapain cepet. Cuman ya itu kadang tuh emang apa sih namanya, takut gak keproses dengan baik apapun yang kita lakukan ya. Misalnya kayak skincarean juga kalau terlalu cepet kan takut gak nyerep gitu kan. Makan pun kalau kecepatan takut keselak. Ih keren banget ya. Enggak keren. Maksudnya pemilihan katanya keren waktu aku. Ya itu intinya. Cuman ya itu gak bagus aja kalau cepet-cepet. Tapi ya gitu, kayak apapun, ngelakuin apapun tuh cepet. Iya, enggak cepet itu harusnya ngomongnya tapi kayak ke bawah aja karena lagi ngomongin sesuatu yang cepet. Ih, gitu. Karena ini apa aku nge-rap aja ya abis ini ya? Enggak. Tapi ya gitulah guys. Cuman kayak kalau nggak cepet ketinggalan, sumpah. Dalam hal apapun itu kalau ngelakuin sesuatu nggak cepet tuh pasti ketinggalan. Kayak aku baca top gifter pun cepet bisa guys. Ya oke, nomor 13 ada Kak Aldiansyah, terima kasih banyak Kak Aldiansyah. Nomor 12 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak Happy. Nomor 11 ada Kak Agax, terima kasih banyak Kak Agax. Nomor 10 ada Kak Yohanes, terima kasih banyak Kak Yohanes. Nomor 9 ada Kak Trashback, terima kasih banyak Kak Trashback. Nomor 8 ada Kak Raden For Real, ya terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Faras Gorban, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Mardin, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak 150.203.1.3 Kak Novio Patra, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Alka, terima kasih banyak Kak. Oke, tergeser kan ininya kan. Nomor 3 ada Kak Anggawe, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Alka, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Ikono Haya, terima kasih banyak Kak.
Oke, terima kasih banyak ya guys. Itu kalau kalian klip kayaknya satu orang satu nama kayak cuman 2 detik kali, nggak tahu deh. Ya makasih banyak ya guys. Pokoknya bye. Thank you. Bye bye.